Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan terkait dengan metode harga pokok proses atau proses costing yang merupakan salah satu materi dalam mata ajar atau mata kuliah akuntansi biaya atau cost accounting. Dalam metode harga pokok proses ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau penerapan dari metode rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital pada departemen pertama. Berikutnya video pembelajarannya akan membahas metode rata-rata tertimbang untuk departemen kedua atau departemen berikutnya. Kita mulai ya. Jadi metode harga pokok proses adalah metode yang mengakumulasikan biaya berdasarkan pada tempat terjadinya proses produksi. Jadi biasanya perusahaan yang menerapkan metode harga pokok proses atau proses costing itu membagi bagian manufakturnya atau divisi manufakturnya menjadi berbagai departemen. Katakan ada departemen 1, kemudian ada departemen 2, ada departemen 3. Nah, baru kemudian setelah departemen 3 ke gudang finished good atau barang jadi. Nah, biaya itu dikumpulkan di setiap departemen. Biaya produksinya apa? Direct material, bahan baku langsung, direct labor, dan factory overhead. Nah, jadi dikumpulkan ke setiap departemen. Nanti berapa jumlah yang diproduksi, biaya per unitnya adalah total biaya yang dikumpulkan setiap departemen dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, ini berbeda dengan job order costing atau metode harga pokok pesanan, di mana biaya produksi itu diakumulasikan pada setiap pesanan yang ada. Oke. Nah, berikut ini adalah ilustrasi bagaimana proses costing itu ada diterapkan di sebuah perusahaan. Oke, katakan ada departemen 1. Departemen 1 ini ada permohonan permintaan bahan baku untuk biaya bahan baku langsung. Kemudian ada employee timesheet. Nah, ini dokumen yang digunakan untuk menghitung berapa lama tenaga kerja langsung bekerja, mengerjakan pekerjaannya. Kemudian juga ada biaya overhead produksi dari ayat jurnal penyesuaian. Di sini diasumsikan menggunakan normal costing, di mana untuk overhead itu di-applied atau dibebankan ya. Bukan overhead yang sebenarnya. Nah, ini semua biaya dibebankan ke produk nih untuk departemen 1. Jadi biaya yang dikeluarkan departemen 1, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, sama biaya overhead dibebankan ke produk. Oke, contohnya produk A. Setelah selesai di produk A, departemen 1, produk A ini akan berlanjut ke departemen kedua. Nah, di departemen kedua, dia dianggap sebagai transfer in produk A. Jadi produk A yang ditransfer, dipindahkan dari departemen 1 ke departemen 2. Nah, ini mungkin dikeluarkan juga biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, atau biaya overhead produksi. Setelah semuanya dikeluarkan untuk mengerjakan transfer in produk A sudah selesai, maka kemudian akan dipindahkan ke gudang barang jadi ya, atau finished good warehouse. Nah, jadi di sini produk A itu dia melalui dua departemen. Di departemen 1 dipindahkan departemen 2, departemen 2 dikerjakan lagi, ditambahkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead. Setelah selesai kemudian dia akan masuk ke finish good. Berikut ini disajikan langkah-langkah dalam metode harga pokok proses. Bagaimana biaya dikumpulkan ke departemen dan akan dibebankan ke produk. Oke. Yang pertama, hitung unit untuk dipertanggungjawabkan atau unit to be accounted for. Ini isinya adalah WIP awal, barang dalam proses awal, ditambah unit yang mulai dikerjakan di periode tersebut. Katakanlah dikerjakan di bulan Juni. Jadi ini barang dalam proses awal bulan Juni dan ditambah unit yang mulai dikerjakan. Berikutnya, menentukan unit yang dipertanggungjawabkan. Unit to be accounted for ya. Ini unit to account for, ini yang kedua unit to be accounted for. Ini diperoleh dari unit yang telah selesai di suatu departemen dan dipindahkan ke departemen berikutnya atau dipindahkan ke gudang barang jadi ditambah barang dalam proses akhir. Kalau bulan Juni berarti unit yang telah selesai dan dipindahkan
yang telah selesai di Departemen 1 misalnya dipindahkan ke Departemen 2 di bulan Juni dan barang dalam proses akhir di bulan Juni. Nah, ini dicek ya, ini bisa juga langkah ketiga atau untuk mengeceknya ini adalah langkah pertama ini harus sama dengan langkah yang kedua nih, ini harus sama. Kalau tidak sama, berarti ada barang yang spoilage misalnya rusak atau ada barang yang hilang atau susut. Nah, itu nanti ada pembahasannya khusus lagi. Jadi untuk kali ini diasumsikan kondisi normal ya, di mana yang pertama ini unit untuk dipertanggungjawabkan itu harus sama dengan unit yang dipertanggungjawabkan. Setelah itu kita menghitung unit ekuivalen unit untuk bahan baku, untuk tenaga kerja langsung dan untuk overhead produksi. Setelah unit ekuivalen diketahui, maka kita menghitung biaya per unit. Nah, ini yang unit ekuivalen dan biaya per unit ini kita menggunakan metode rata-rata tertimbang atau weighted average. Ada metode yang lain yaitu metode FIFO, itu akan dibahas di video pembelajaran berikutnya. Oke, setelah biaya per unit, kita kemudian membebankan biaya kepersediaan ke unit yang telah selesai dan dipindahkan ke departemen lain atau ke barang jadi dan ke barang dalam proses akhir. Berikutnya, saya akan mengilustrasikan langkah-langkah ini dalam sebuah ilustrasi contoh tentang penerapan metode harga pokok proses. Berikut ini disajikan ilustrasi metode harga pokok proses pada departemen pertama dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Berikut ini adalah arus fisik unit pada departemen 1 di bulan Januari 2020. Barang dalam proses awal, berarti awal Januari, itu ada 5.000 unit. Tingkat penyelesaiannya sudah selesai bahan baku 0%, tenaga kerja langsung sudah 40% selesai, overhead produksinya 40% selesai. Kemudian unit yang mulai dikerjakan di bulan Januari itu adalah 200.700 unit. Dan unit yang telah selesai di Departemen 1 dan dipindahkan ke Departemen 2 di bulan Januari itu adalah 203.000. Adapun barang dalam proses akhir atau WIP akhir di akhir bulan Januari itu adalah 2.700 unit. Tingkat penyelesaian bahan baku sudah 100%, tenaga kerja langsung 80%, dan overhead produksi 80%. Adapun informasi biaya untuk barang dalam proses awal bulan Januari dan biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah biaya yang ada di barang dalam proses awal Januari. Bahan baku langsung Rp5.943.000. Adapun tenaga kerja langsungnya 1,8 juta dan overhead produksinya Rp14.958.000. Berikut ini adalah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari. Bahan baku langsung Rp321.120.000, tenaga kerja langsung Rp172.586.000, dan overhead produksinya Rp487.684.000. Nah, dari ilustrasi ini akan saya jelaskan langkah demi langkah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah yang pertama adalah menghitung total unit untuk dipertanggungjawabkan. Nah, ini terdiri dari barang dalam proses awal, itu 5.000 unit, kemudian ditambah unit yang mulai dikerjakan di bulan Januari, 200.700 unit, maka unit untuk dipertanggungjawabkan totalnya adalah 5.000 ditambah 200.700 unit, sama dengan 205.700 unit. Langkah kedua, kita menghitung total unit yang dipertanggungjawabkan. Yang langkah pertama untuk dipertanggungjawabkan, kalau ini yang dipertanggungjawabkan. Itu berasal dari yang pertama, unit yang telah selesai dan dipindahkan dari Departemen 1 ke Departemen 2 selama bulan Januari, itu adalah 203.000 unit, kemudian ditambah barang dalam proses akhir atau WIP akhir di 31 Januari di Departemen 1, itu adalah 2.700. Maka total unit yang dipertanggungjawabkan itu adalah
Rp205.700. Langkah pertama itu harus sama dengan langkah yang kedua hasilnya. Kalau tidak sama, maka ada spoilage, nanti pengerjaannya akan berbeda. Nah, di sini unit yang dipertanggungjawabkan 205.700 itu sama dengan unit untuk dipertanggungjawabkan yang 205.700. Berarti ini kondisi yang normal, tidak ada spoilage, tidak ada yang rusak, tidak ada penyusutan dan segala macam. Oke. Langkah ketiga, kita menghitung unit ekuivalen dengan metode rata-rata tertimbang untuk setiap komponen biaya produksi. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead produksi. Nah, ini kita menggunakan metode rata-rata tertimbang atau weighted average, ya, rata-rata tertimbang. Nanti ada lagi metodenya FIFO. Nah, itu cara mencari unit ekuivalennya juga berbeda. Rata-rata tertimbang berarti dia merata-ratakan yang sudah ada sama yang dikerjakan di satu periode. Itu digabung dirata-ratakan. Nah, cara mencari unit ekuivalennya yang pertama adalah hitung unit yang telah selesai dan dipindahkan selama bulan Januari dari Departemen 1 ke Departemen 2. Nah, ini 203.000. Nah, unit yang telah selesai dan dipindahkan ini, secara bahan baku, dia sudah selesai 100%. Tenaga kerja langsung dia sudah selesai 100%. Overhead juga telah selesai 100%. Nah, ini 203.000. Kemudian ditambah barang dalam proses akhir. Nah, karena tingkat penyelesaian antara bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead ini berbeda-beda dalam barang dalam proses akhir, maka kita harus mencarinya satu persatu per komponen biaya. Yang pertama, bahan baku. Dia sudah 100% selesai. Kemudian unit barang dalam proses akhir, ya, dari soal kita dapatkan ada 2.700 WIP akhir di bulan Januari. Sudah selesai 100%, maka secara ekuivalen untuk bahan baku, barang dalam proses akhirnya adalah 2.700. Tenaga kerja baru selesai 80%. Kemudian ada dalam barang dalam proses akhirnya 2.700. Maka unit ekuivalen barang dalam proses akhir untuk komponen tenaga kerja adalah 80% kali 2.700. Itu dapatnya 2.160. Overhead juga baru 80% selesai. Dikali 2.700 unit barang dalam proses akhir, sehingga unit ekuivalen untuk barang dalam proses akhir untuk overhead adalah 2.160. Nah, unit yang telah selesai dan dipindahkan ini kita tambahkan dengan barang dalam proses akhir. Maka unit ekuivalen untuk bahan baku adalah 205.700, tenaga kerja adalah 205.160, overhead adalah 205.160. Pastikan Anda memahami dengan baik cara menghitung unit ekuivalen ini. Karena kalau ini Anda sudah salah menghitung unit ekuivalennya, maka langkah-langkah berikutnya pun akan salah. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari metode harga pokok proses. Anda salah menghitung unit ekuivalen, yang lainnya akan salah. Jadi hati-hati dalam menghitung unit ekuivalen. Berikutnya adalah langkah keempat, kita menghitung biaya per unit dengan metode rata-rata tertimbang. Dengan metode rata-rata tertimbang, biaya dari barang dalam proses awal itu ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk periode tersebut. Dalam contoh ini untuk bulan Januari. Jadi biaya barang dalam proses awal Januari ditambah biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan Januari ditambahkan, baru kita bagi dengan unit ekuivalen yang sudah diperoleh di langkah ketiga. Jadi kenapa disebut dengan rata-rata tertimbang? Karena dia merata-ratakan biayanya, menambah biaya barang dalam proses awal, ditambah biaya yang dikeluarkan selama satu periode, kemudian dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, ini berbeda dengan metode FIFO. Nah, sama, biaya per unitnya kita hitung dulu per masing-masing komponen biaya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, kita mulai dari biaya barang dalam proses awal ya, atau WIP awal di bulan Januari. Dari soal kita dapatkan bahan baku 5.943, tenaga kerja 1,8 juta, adapun overheadnya 14.958.000 rupiah. Kemudian ditambah biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan Januari di Departemen 1. Bahan bakunya 321.120.000 rupiah,
tenaga kerjanya Rp172.586.000, dan overheadnya Rp487.684.000. Maka total biayanya itu adalah Rp327.063.000 untuk bahan baku, tenaga kerjanya adalah Rp174.386.000, adapun overheadnya adalah Rp502.642.000. Nah, total biaya ini dibagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita peroleh di langkah ketiga untuk mendapatkan biaya per unit per masing-masing komponen biaya produksi. Dari langkah ketiga kita dapatkan bahan baku unit ekuivalennya 205.700 unit, tenaga kerja 205.160 unit, adapun overheadnya 205.160 unit. Maka biaya per unit bahan baku itu adalah Rp327.063.000 dibagi dengan unit ekuivalen bahan baku 205.700, dapat 1.590. Tenaga kerja juga sama, total biayanya Rp174.386.000 dibagi dengan ekuivalennya 205.160 unit, didapatkan biaya per unitnya adalah 850. Adapun overheadnya adalah 2.450. Nah, total biaya per satu unit yang telah selesai itu adalah penjumlahan dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead produksinya. Jadi total biaya per satu unit itu adalah Rp4.890. Langkah berikutnya atau langkah kelima adalah membebankan biaya kepersediaan. Yang pertama, kita bebankan ke unit yang telah selesai dan dikirimkan di bulan Januari ke Departemen 2. Nah, ini sama dengan jumlah unit yang telah selesai dan dikirimkan ke Departemen 2 di bulan Januari dikali total biaya per unit yang telah kita hitung di langkah keempatnya. Nah, jumlah unit yang telah selesai dan dikirimkan ke Departemen 2 di bulan Januari dari Departemen 1 adalah 203.000 unit kali biaya per unitnya adalah 4.890. Maka biaya dari unit yang telah selesai dan dikirimkan ke Departemen 2 di bulan Januari pada Departemen 1 itu adalah Rp992.670.000. Nah, ini belum selesai. Setelah kita menghitung unit yang telah selesai dan dikirimkan ke Departemen 2, kita juga menghitung biaya dari unit barang dalam proses akhir di akhir bulan Januari di Departemen 1. Nah, barang dalam proses akhir Januari. Nah, ini karena tingkat penyelesaiannya berbeda-beda antara komponen biaya produksi, maka untuk perhitungan barang dalam proses akhir ini kita bagi dulu menjadi komponen biaya produksi. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku itu barang dalam proses akhir secara unit 2.700, bahan baku sudah selesai 100%. Kemudian biaya per unit bahan baku di langkah keempat itu adalah 1.590. Maka kita dapatkan biaya bahan baku dalam barang dalam proses akhir itu adalah Rp4.293.000. Kemudian tenaga kerja langsung itu barang dalam proses akhir secara unit 2.700, untuk tenaga kerja langsung baru 80% selesai. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per unit dari langkah keempat kita dapatkan Rp850, sehingga komponen biaya tenaga kerja langsung dalam barang dalam proses akhir itu adalah Rp1.836.000. Kemudian ada overhead 80% kali 2.700 kali Rp2.450, kita dapatkan Rp5.292.000. Maka total biaya untuk barang dalam proses akhir itu adalah Rp11.421.000. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan metode harga pokok proses pada Departemen 1 untuk metode rata-rata tertimbang. Jangan lupa untuk mengunjungi perbisalemba.com, dapatkan koleksi-koleksi buku-buku yang terbitkan oleh perbisalemba.com, kemudian juga kunjungi e-learning perbisalemba.com. Nah, untuk akuntansi biaya itu ada e-learningnya yang berisikan video pembelajaran, soal dan pembahasan, kemudian persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Kunjungi juga training perbisalemba.com, lihat apa saja training yang ada di perbisalemba.com. Dan jika Anda ingin membeli buku buku Perbisalemba original ya secara online, silakan kunjungi lexikabookstore.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.